warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, anak-anak bisa membuka buku kalian terlebih dahulu, yaitu buku bahasa Arab halaman 6. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas anak tuh. Anak tuh itu apa sih? Anak tuh itu adalah kata sifat. Na'at atau kata sifat adalah menunjukkan sifat kata sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan na'at itu menunjukkan sifat kata yang ada di sebelumnya. Nah, di sini apa saja sih yang termasuk kata sifat? Di sini guru memberikan 5 contoh kata sifat yang termasuk kata sifat. Yang pertama itu ada wasiun. Wasiun itu artinya luas. Yang kedua, nazifun. Nazifun artinya bersih. Yang ketiga itu ada tawilun. Tawilun artinya panjang. Yang keempat yaitu murattabun yang artinya rapi. Yang kelima ada mahirun. Mahirun artinya pandai. 5 kata yang sudah Bu Guru sebutkan tadi itu termasuk kata sifat. Dalam bab ini kita akan mempelajari kata sifat yang berkedudukan sebagai khobar dan pada umumnya dalam keadaan nakirah. Sementara mubtadanya dalam keadaan makrifat yang terdiri atas isim isyarah dan isim makrifat. Sebelum Bu Guru memberi contoh, di sini Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu khobar. Khobar itu artinya berita yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Adapun mubtada itu isim yang dirofakan yang terletak di permulaan jumlah. Kata khobar isim yang dirofakan yang disandarkan kepada mubtada. Mubtada itu terletak di permulaan jumlah, berarti mubtada itu terdapat di awal kalimat. Sedangkan khobar itu berada di akhir kalimat. Baiklah, sebelum Ibu memberi contoh, di sini anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa sih itu isim isyarah. Isim isyarah yaitu kata petunjuk yang berfungsi baik untuk jarak yang dekat atau jarak yang jauh. Isim isyarah ini menunjukkan untuk kata benda ya anak-anak. Ada apa aja yang termasuk dalam isim isyarah? Yang pertama itu hadza, yang kedua hadhihi, yang ketiga zalika, yang keempat tilka. Hadza artinya ini, hadhihi artinya ini, zalika artinya itu, tilka artinya itu. Kenapa artinya sama? Karena hadza ataupun tilka ataupun zalika itu untuk hadza dan zalika itu untuk muzakkar. Muzakkar itu menunjukkan untuk laki-laki. Sedangkan hadhihi dan tilka itu menunjukkan untuk muannas. Muannas itu menunjukkan untuk perempuan. Cara membuat contohnya harus ada, ini dia kata petunjuknya. Ada al ismun sifatun. Jadi ini lalu langsung disambung kepada ini. Al ismun sifat. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan contoh untuk muzakkar terlebih dahulu. Muzakkar ini dipertunjukkan untuk laki-laki. Bu Guru di sini akan memberikan contoh. Rumah ini bersih. Bagaimana
cara penulisan contohnya. Kan di sini sudah diberitahukan bahwasanya cara menulisnya itu harus ada kata haza hazi dzalika tilka, kemudian ditambahkan al, ismun dan sifat. Kita menulis dulu yang ini, yang menunjukkan muzakkar untuk ini yang mana? Ya benar, ini haza. Berarti anak-anak tinggal tulis haza. Setelah itu harus ditambah kalimat al. Berarti anak-anak tinggal pindahkan ke sini alnya. Al. Rumah, bahasa Arabnya apa? Baitun. Jadi anak-anak tulis baitu. Kenapa baitu bukan baitun? Karena sudah ada alif lam. Nah, yang terakhir itu kata sifatnya apa? Kan setelah ismun sifat. Sifat bersih dalam bahasa Arab yaitu nazifun. Rumah ini bersih, jadinya dalam penulisan bahasa Arab yaitu hadzal baitu nazifun. Haja di sini menunjukkan isim isyarah muzakkar. Al baitunya itu termasuk kata benda, nazifun termasuk kata sifat. Nah, sekarang di sini Bu Guru akan memberikan contoh muannas. Muannas itu untuk perempuan. Bu Guru di sini memberi contohnya yaitu kamar ini sempit. Dalam penulisan bahasa Arab, kita kembali lagi ke petunjuk cara penulisannya. Yang menunjukkan ini untuk muannas apa katanya? Ya, benar, yang ini hadhihi. Anak-anak tinggal pindahkan ke sini. Hadhihi. Sudah hadhihi. Di sini kita lihat lagi, sudah penulisan kata haza hadhihi dzalika tilka harus ada alif lam. Anak-anak tinggal pindahkan alif lam di sini. Kamar, bahasa Arabnya apa? Ya benar, ghurfatun. Karena ada alif lam, kita menulisnya tidak domah tanwin, melainkan domah saja. Hadhil ghurfatu. Yang terakhir, kata sifat. Apa kata sifatnya? Sempit. Yang tadi kita sudah pelajari di awal, sempit bahasa Arabnya apa? Benar, doyikun. Berhubung ini muannas, jadinya harus mengikuti. Di sini kan tamar butoh, berarti di sini juga harus ada tamar butoh. Jadi anak-anak menulisnya bukan doyikun ya. Bukan seperti ini. Melainkan ini salah ya, salah. Melainkan seperti ini. Doyikotun. Kenapa? Karena kata benda di sini bersifat muannas. Otomatis kata sifatnya harus mengikuti kata sifat yang sebelumnya, berarti harus muannas juga. Apa yang membedakan muzakkar dan muannas? Yaitu di ta tamar butoh. Lihat, di muzakkar apakah ada ta tamar butoh? Ya benar, tidak ada. Sedangkan di muannas, lihat, ada ta tamar butoh tidak? Ya benar, ada. Jadi yang membedakan muannas dan muzakkar, jika muzakkar tidak ada ta tamar butoh, sedangkan muannas ada ta tamar butoh. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu tentang anak tuh, tentang kata sifat. Jika ada yang masih kurang dimengerti, boleh langsung tanyakan ke Bu Guru. Oke? Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.